Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Baik, lanjutan dari materi kita minggu lalu. Ingat materi kita minggu lalu? Ya, jadi materi kita itu mengenai listrik statis. Nah, sekarang kita bahas lanjutannya, yaitu mengenai hukum Coulomb. Ya, sebelum kita pelajari hukum Coulomb, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan gaya Coulomb itu sendiri. Jadi, gaya Coulomb artinya adalah gaya tolak-menolak ataupun tarik-menarik antara dua buah benda bermuatan listrik. Ya, jadi gaya tolak-menolak, tarik-menarik antar dua benda yang bermuatan listrik, itulah yang disebut dengan gaya Coulomb. Nah, Coulomb ini berasal dari nama seseorang ya, yaitu orang yang pertama sekali meneliti tentang gaya listrik. Dan dia juga lah orang yang pertama sekali merumuskan secara matematis. Jadi, sebagai penghargaan atas jasanya, ya, dibuatlah satuan daripada muatan listrik itu Coulomb ya, dan juga disebutlah gaya tarik menarik atau tolak menolak antar muatan listrik itu sebagai gaya Coulomb. Nah, namanya adalah Charles Augustin de Coulomb. Ya, jadi dari situ datang nama itu ya. Nah, dan dia juga lah yang membuat hukum Coulomb itu sendiri, di mana hukumnya berbunyi sebagai berikut. Gaya listrik yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik ya. Oke. Jadi secara matematis dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya, sesuai dengan bunyinya tadi, yaitu gaya yang dilakukan oleh suatu muatan titik pada muatan titik lainnya yang bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Besar gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya dan berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan. Nah, dari situ inilah matematisnya ya. Jadi dia katanya tadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Makanya di sini F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi kelihatan dia ya, dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dan berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan, yaitu Q1 dan Q2 gitu ya. Jadi untuk nilai K sendiri di sini adalah ketetapan ya, yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi biasa dia dibulatkan ya, dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 seperti itu. Oke. Sedangkan kalau dia bermuatan sama, artinya muatan yang positif ke positif dan negatif ke negatif begitu. Nah, akan terjadi gaya tolak menolak. Sedangkan pada muatan yang berbeda akan terjadi gaya tarik menarik seperti itu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Dua buah
muatan titik masing-masing sebesar 0,05 mikrokolom. Dipisahkan pada jarak 10 cm. Carilah A. Besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lainnya. B. Jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa lihat ya. Kalau dari soal ini kita bisa tentukan Q1-nya sama dengan Q2, berarti kan muatannya masing-masing 0,05 mikrokolom katanya. Berarti Q1-nya 0,05 mikrokolom, Q2-nya juga 0,05 mikrokolom. Sedangkan R-nya adalah jaraknya adalah 10 cm. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Q1-nya 0,05 kolom tadi kan, Q2-nya juga 0,05 kolom. Ya. Jadi tadi di soal mikrokolom ya, tapi bisa kita buat nanti perkaliannya dikali dengan 10 pangkat minus 6 gitu ya. Jadi sama nilainya, sama-sama 0,05 kolom ya. Oke. Jadi R-nya 10 cm, artinya jarak antara Q1 dan Q2-nya 10 cm. Nah, karena keduanya tadi positif, bernilai positif dua-duanya, jadi gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak, ya kan? Sesuai dengan ketentuannya tadi. Nah, yang ditanya tadi adalah gaya kolomnya berapa. Nah, kita masukkan persamaan F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi 8, K-nya 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, dikalikanlah dengan Q1-nya yaitu 0,05. Nah, di sini dia dibuat dikali 10 pangkat minus 6 kolom ya, karena dia tadi dari mikro ya kan. Nah, dikalikan lagi dengan Q2-nya sama ya, yaitu 0,05 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dibagikan dengan jaraknya yaitu 10 cm. Kamu ubah dulu ke meter. Makanya di sini dibuat 0,1 meter dikuadratkan. Nah, hasilnya didapat 2,25 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ya, seperti itu. Simpel sebenarnya, tinggal kali-kalikan saja ya. Sedangkan untuk jumlah muatan dasarnya itu kita gunakan persamaan N sama dengan Q per E. Ya, itu E di situ elektron ketetapannya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, itu ketetapannya. Jadi, nah, jumlah muatan dasarnya itu yaitu muatan per jumlah elektronnya. Ya kan? Jadi muatannya tadi Q-nya tadi adalah 0,05 kali 10 pangkat min 6 dibagikanlah dengan elektronnya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi didapatlah hasilnya jumlah muatan dasarnya itu adalah 3,12 kali 10 pangkat 11. Untuk jumlah dia tidak ada satuannya. Oke, sampai di situ dulu materi kita. Kalau ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyakan kepada saya.